dirubah dari budaya yang kurang positif ke menjadi budaya yang positif. Itu kan tidak terbangun. Mengapa? Karena ini disebabkan oleh kita terlalu banyak wacana. Sudah sejak puluhan tahun lalu ya, baik orang luar negeri maupun dalam negeri menyatakan bahwa orang sini atau pejabat-pejabat sini itu hanya pandai bermusyawarah, bermufakat, memang pandai untuk membuat konsep-konsep, memang pandai. Tetapi ya pelaksanaannya itu ya tanda tanya besar. Pelaksanaan yang dimaksudkan adalah pelaksanaan yang terang, pelaksanaan yang positif, pelaksanaan yang transparan, jujur, dan benar-benar berfaedah bagi masyarakat banyak, bagi rakyat Indonesia. Itu yang dimaksudkan. Pelaksanaan yang negatif-negatif, yang korupsi, yang memeras, yang menindas, ya nggak usah ditanya lagi lah. Udah pada tahu, apalagi saat ini udah terbuka, semakin terbuka. Di Indonesia ini kita udah juara, bikin proposal, bikin seminar, gitu. Ya kan, tapi actionnya nggak ada. Ya kan? Saya ngomong loh, ya kan, dengan Gus Ipul, ya kan, Sekjen NU, ya kan. Kita nih, saya kebetulan di NU sebagai benar. Kita di NU itu punya ruangan, ya kan, ruangan yang namanya tanda tangan akte PKS, ya, perjanjian kerjasama, ya kan, MOU. Tapi udah gitu selesai, ya. Itu bukan di situ aja, di semua ormas. Yang actionnya nggak ada, follow up-nya nggak ada, actionnya nggak ada. Ngapain tuh pencitraan aja buang-buang waktu? Nah itu harus dirubah gitu. Dan ngomong jangan salah, kita ini kalau bikin proposal juara, mungkin juara dunia. Ya kan? Bagus kertas filmnya, segala macam dekorasinya, punya pakai konsultan khusus. Gitu. Nah ini harus kita robah gitu, ya kan. Jadi pemimpin-pemimpin politik kita ini terus terang aja sebenarnya bicara ideologi itu sloganistik. Ideologi dijadikan sebagai suatu daya tarik kepada orang seolah-olah kita ini ideologis. Kita ini ideolog. Ideolog dari mana? Ya kan? Sistem politik nggak dipahami. Sistem ekonomi tidak dipahami. Kan inti dua itu saja dulu. Lalu bagaimana Anda mengatakan Anda seorang ideolog? Nah ini harus kita koreksi total ini. Ya, orang jangan enak saja dicap sebagai ideolog padahal nggak ngerti apa-apa. Ya kan? Kalau kata Bung Karno, filosofi ground setelahnya aja dia nggak paham. Weltansiongnya aja dia nggak paham. Ya kan? Way of life-nya aja dia nggak paham. Itu baru bicara di atas. Ya kan? General norm. Apalagi bicara ideologi yang lebih rumit. Kita bicara dalam sistem politik dan ekonomi, lebih nggak paham lagi. Moralitas kita ini bobrok sebenarnya. Sehingga apa? Nggak selesai-selesai masalah itu. Setiap muncul periode baru, muncul penjahat-penjahat baru, muncul koruptor-koruptor baru. Berkesinambungan kan, terwariskan itu, moral-moral seperti itu. Nah ini jarang orang yang berani seperti ini Pak. Buktinya ada, bukti elektronik ada, bukti tertulis ada, dan lain-lainnya ada, tapi dilapori sampai sekarang tidak diproses. Nggak diproses. Jaksanya tidak diproses, polisinya tidak diproses. Iya. Ini ada perampokan yang ada di dalam sini kan, ada uang itu yang mau bikin kasus ada sekitar 500 juta lebih Pak. Tolong di itu ya Pak ya, dicatat ya Pak ya. Ini Pak. Nah, ada 500 juta lebih nih. 500 juta lebih Pak. Memesan perkara, ngijon, perkaranya belum ada sudah dipesan. Misalnya ya Pak Gayus punya kasus, belum disiden, ini sudah ada yang datang ke pengadilan, nanti hakimnya ini ya, gitu udah. Nanti polisinya yang nyide ini ya, pasalnya ini ya, itu bukan rahasia. Kalau data kita antarkan pada penyidik, walaupun dengan bukti materi lebih dari 5, tetap kita dikatakan tidak menemukan unsur pidana. Padahal pemalsuannya jelas gitu loh. Tapi itulah yang terjadi dan semua tutup mata.
seringkali buktinya hilang ketika kita tanya, alasannya penyidik tidak menyerahkan. Kita tanya penyidik, bilangnya sudah diserahkan ke JPU. Hal itu kemarin terjadi ketika perkara siapa namanya itu yang saya penjarakan itu, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte. Akhirnya saya marah kepada penyidik dan kepada jaksanya juga, akan saya tuntut mereka pidana dan perdata karena menghilangkan bukti. Tetapi setelah saya marahin, akan saya tuntut mereka pidana perdata, tiba-tiba ketemu buktinya, itu pun nggak sempurna kan. Nyaris semua orang berurusan dengan namanya penegakan hukum di reserse rasanya tidak nyaman, kecuali orang yang punya duit, ya, kecuali yang punya akses kekuasaan, ya. Nggak ada cerita itu rakyat dilayani di sana. Ya, ini saya mau nyatakan keras ini ya. Bahkan katanya kalau rakyat hilang kambing ngelapor Hilang kebo. hilang kebo. Iya. Ya, kebo dilapor lagi hilang rumah. Iya. Iya kan? Begitu. Ada lagi, udah itu bininya hilang. Aduh. Kan kejadian. Ralat itu kan bukan barang haram. Iya. Ya, kalau meralat sesuatu yang salah jadi benar, nggak masalah. Tapi kalau meralat sesuatu yang nggak jelas kebenarannya dengan sesuatu yang nggak jelas juga, itu namanya bukan ralat. Itu namanya sesat, kan gitu. Saya ini sudah sampai taraf mendekati stres, Pak. Mikirin hukum dan penegak hukum negara kita tuh sampai pusing. Ini sampai saya pikir tempat tensi saya naik sampai mikirin hukum gitu ya. Dan di sisi lain begini, sebagai akademisi, belajar hukum pidana, mengajarkan hukum pidana kepada mahasiswa, saya ini jadi sedih gitu loh. Penegak hukum kita ini sedang membodohi diri sendiri. Mohon maaf ya, sudah terlalu banyak momentum bagi penegak hukum termasuk dalam hal ini Polri untuk memperbaiki diri ya. Sudah terlalu banyak kasus yang seharusnya itu bisa jadi momentum. Mudah-mudahan momentum ini sungguh-sungguh menampar sehingga Polri bangkit ya dari kenyamanannya selama ini. Jadi setelah Sambo aja nih, jadi Fedy Sambo kan udah lewat. Oke lah kalau kemarin ada Fedy Sambo yang buruk, katanya si Listio tuh akan ada perbaikan, ya kan? Polisi mau diperbaiki, oke lah kita tunggulah. Tapi ternyata nggak ada perbaikan, teman-teman. Menegakkan hukum oke, tapi tidak boleh menegakkan hukum dengan melawan hukum. Karena kalau dilakukan tanpa pro justitia, itu bukan menegakkan hukum. Sama aja mereka penjahat berseragam. Tegas kok. Tegas. Ini reformasi dari tahun 2002, diulang-ulang terus. Budaya, struktur, Moralitas kita ini bobrok sebenarnya. Sehingga apa? Nggak selesai-selesai masalah itu. Suatu bangsa yang tidak memperjuangkan hidupnya hati nurani, cepat atau lambat akan menuju kepada kehancuran. Bagi Pak Mahfud MD, bahwa negara kita ini sangat rusak kondisi pelaksanaan hukumnya ya. Jadi diharapkan Pak Mahfud MD bisa memperbesar pengaruh positif ya di kalangan pejabat negara. Indonesia ini ditetapkan untuk berpengaruh ya di dalam akhir zaman, ya, berperan penting bagi dunia. Bila kita para pemilik pengaruh positif bagi negara ini tidak bisa mengalahkan yang negatif, maka ketetapan Tuhan pun bisa dialihkan kepada negara lain. Tuhan itu bisa mengalihkan ya, apabila manusianya tidak serius, tidak mau menerima dan melaksanakan apa yang telah ditetapkan Tuhan. Jadi manusia juga harus memperjuangkannya dengan positif dan dengan baik. Ada lagi negara hukum, ini negara preman semua. Sebentar lagi ini kita saling makan, saling bunuh. Yang ketawa hari ini karena belum jadi korban saja, sebentar lagi Anda jadi korban.